Jadi saya tidak bangga jadi pendeta. Saya cuma bangga kalau saya jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena orang banyak jadi pendeta, jadi alat untuk mencari nafkah. Ya kita pendeta, ingatkan kita pendeta. Kalau pulang harus dapat amplop. Saya pendeta kan? No, pendeta bukan untuk mata pencarian. Pendeta adalah tempat di mana kita menunjukkan diri bahwa kita terpanggil untuk melayani Tuhan dan hidup kita untuk Tuhan, segalanya untuk Tuhan. Dapat atau tidak dapat apa-apa itu urusan Tuhan. Haleluya. Jadi pelita atau terang atau lampu pada jalan hidup kita, itulah cara kerja dari firman ketika ia mengubah kita. Begini hubungannya. Kalau saudara-saudara jarang dengar firman, saudara tidak bisa melihat jalan hidup saudara itu arahnya benar atau salah. Saudara tidak dapat mengevaluasi saya sedang berjalan di jalan yang salah atau jalan yang benar. Ada satu saudara-saudara orang yang menghubungi kami, dia bertanya soal sesuatu yang sifatnya saya sudah pernah kasih tahu bahwa kalau kamu pilih B, kamu salah. Kalau kamu pilih A, kamu benar. Karena firman bilang harus A, bukan B. Dia telepon saya satu kali. Dia bilang begini, oh harusnya bagaimana? Saya bilang A. Tapi ada orang bilang B boleh. Itu mereka. Tapi saya punya ketegasan, hanya boleh A karena firman bilang harus A. Ada yang dapat firman kemarin saya ingat, kalau ya katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Kalau apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena firman akan mengarahkan kita. Tanpa firman kita tidak tahu kita ada di jalan benar atau salah. Karena gelap jalan kita. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang mau kanan mau kiri, mau snip atau snap, mau snip atau snap, salah dapat snap. Karena kalau kita tidak punya firman, kita tidak punya patokan jalan hidup. Orang itu telepon lagi yang kedua, oh begini. Orang bilang begini. Saya punya jawaban cuma satu, firman bilang A. Kenapa om begitu? Semua orang sudah bilang boleh, saya bilang no. Firman bilang tidak. Firman bilang A. Itu kedua. Dia telepon lagi terakhir. Oh, ini kok dia mau cari supaya kita jawab boleh coba B. Dan dia terakhir dia telepon. Saya bilang, oke, saya mengasihi kamu, kami mengasihi kamu. Suami istri kami mengasihi kalian, tapi tidak. Firman sudah memberi terang bahwa kalau kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Masih ingat ada seorang muda yang Tuhan bilang jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, Yosua. Karena kalau tanpa firman kita sudah di kiri menyimpang, kita tidak tahu karena hidup kita tidak diterangi oleh firman. Hidup kita gelap. Jadi kalau saya kurang dengar firman, jelas kalau kita kurang dengar firman, hidup kita akan jalan di jalan yang salah. Saudara tahu bahwa tanpa firman kita akan mati. Katakan bersama, tanpa firman saya akan mati. Coba bayangkan kalau kota Manado ini tidak ada rambu lalu lintas. Ya, haleluya. Saudara, kalau kota Manado tanpa rambu lalu lintas, setiap hari kecelakaan. Karena tidak ada arah yang jelas. Ini boleh belok kanan, boleh kiri. Saya kemarin cari solar dan saya dari ring road, dari bawah ring road itu saya mau arah ke Pineleng. Karena di pertigaan itu ada pos polisi, ada jual solar di situ. Saya ambil kiri dan saya putar ke kanan dalam keadaan macet. Saya punya maksud kalau saya ke kanan untuk balik begini, saya akan bolak-balik beberapa kali karena mau datang doa. Tapi karena saya ambil kiri dan saya mau belok kanan untuk balik ambil sholat, saya ada sedikit buka kaca karena agak macet. Sopir di belakang bilang begini, memang dasar sopir Fortuner sangat biomo. Kita cuma bilang, dia memang tidak tahu kita tujuan kemana. Kita cuma mau bicara sholat satu galon di situ. Karena dia bilang biomo, dia bilang terima kasih kita biomo. Karena yang bicara juga belum tentu sama beliau mau kan.
Ya mungkin dia pintar. Tapi betul saudara, kalau saudara tidak perhatikan rambu, saudara masuk, saudara akan dibilang bodoh, biong. Yang bilang itu siapa? Tuhan. Sudah tahu firman bilang, kau pilih B. Terakhir orang yang saya telepon dengan kami, akhirnya dia putuskan. Sudah tahu dia putuskan apa? Dia putuskan B. Dan akhirnya saya bilang, selesai sudah hubungan kita. Kenapa? Firman ini patokan hidup kita. Firman ini saudara-saudara pemberi terang pada jalan hidup saudara dan saya. Tanpa firman hidup kita jangankan berubah, kita akan arahnya salah. Amin. Kalau arahnya sudah salah, walaupun saudara baik-baik saja, saudara pasti binasa. Amin. Karena ada jalan yang disangka orang lurus, tapi jalannya menuju kebinasaan. Karena tanpa firman orang akan sesat. Saya beritahu, hidupmu harus diterangi oleh firman agar hidup kita bisa berubah. Tidak ada harapan perubahan kalau kita tidak perhatikan firman. Tidak ada harapan perubahan kalau kita tidak berpatokan pada firman. Sebab kalau kita mendengarkan orang di luar sana bicara, perhatikan, ada yang namanya firman humanistik. Apa artinya? Firman humanistik artinya firman dibuat berpusat pada manusia. Firman dibuat berpusat pada kepentingan manusia. Itu firman humanistik. Artinya pusatnya bukan Tuhan, tapi pusatnya adalah Tuhan dibawa kepada manusia. Jadi Tuhan sudah bukan pusat dari firman, tapi firman adalah Tuhan sendiri. Jadi kepentingan firman harus Tuhan nomor satu, dan Tuhan yang utama. Jadi supaya hidup kita tertransformasi, diubahkan, perhatikan baik, hidup kita itu oleh firman diterang-terangi jalan kita. Ada satu, saya punya papi gembala. Kami suka jalan di hutan-hutan perkebunan kelapa Tobelomba, Underneming. Dan ada suatu bapak, jemaatnya sudah tua, minta maaf dia agak kurang kelihatan karena tidak ada PLN. Jadi papi saya bawa senter. Dan setiap kali ada jalan yang tidak boleh diinjak atau ada sesuatu yang tidak baik, papi saya senter supaya jangan diinjak. Minta maaf, ada kotoran sapi, ada kubangan. Satu waktu tapi saya sorot itu air yang ada PC itu. Waktu dia sorot itu ke lokasi itu opak kasih yang ada pikul dipilih karena gembala ada sorot di situ. Dia baru mau masuk di situ. Semua tertawa, kenapa? Kami ada sorot itu supaya jangan injak itu. Tapi dia berpatokan lain. Di mana ada cahaya di situ kita injak. Jadi mau beda perspektif. Saudara, firman tidak akan membawa kita ke lubang. Firman tidak akan membawa kita ke jurang. Firman tidak akan membawa kita kepada kecelakaan. Firman tidak akan membawa kita pada malapetaka. Ikuti saja karena firman tidak pernah salah. Dan kalau kita ikuti terus dia, maka hidup kita akan diubah-ubahkan oleh Tuhan. Saudara senang nggak kalau berubah? Berubah. Saudara, orang yang tidak sabaran kalau berubah jadi sabar, enak deh hidup saudara. Enak. Dulu saudara marah-marah kalau antri. Kalau antri ada 10. Saudara Korea itu orang ke-7. Sudah nomor 10, saudara Korea itu orang ke-7, orang ke-7 pukul itu orang ke-8, pupah. Kalau sebab lain, saudara pindah jadi nomor 7. Haleluya. Ketidaksabaran tidak bisa diubah oleh karena kita punya positive thinking, tidak bisa. Ketidaksabaran hanya bisa diubah oleh firman yang kita dengar, dan firman yang menerangi hati kita. Dan firman itu waktu kita dengar ulang. Lama-lama kita rasa, kenapa saya sudah berubah? Ingat, firman itu bekerja dari dalam. Firman bekerja dari dalam. Kalau ada sesuatu di luarmu belum berubah, itu berarti yang di dalam belum selesai bekerja. Sabar saja, amin. Dan itu sedang terjadi di alam roh. Itu yang pertama, haleluya. Firman adalah seperti pelita, seperti cahaya, seperti terang yang akan mengubah kita, pikiran kita. Saya tanya, saudara kan mengerti begini, kalau saya buat jahat, bahwa saya berdosa, pernah tidak saudara baca firman atau menerangi hatimu? Bukan hanya berbuat jahat engkau berdosa, tapi pada saat engkau tidak berbuat baik juga engkau berdosa. Yang sudah tahu ayat ini bilang amin. Nah, baru berapa? Yang lain mari kita buka. Orang berbuat baik, puji Tuhan. Orang berbuat jahat, kesian. Tapi ada lagi satu bagian, orang tidak berbuat baik juga ternyata
Halo. Ini salah satu terang yang harus kita buka. Supaya kita tahu, oh kalau saya tidak lakukan ini, padahal saya tahu, saya ternyata salah. Ayo lihat ayatnya di mana? Yakobus pasal di mana ayatnya? 4 ayat 23. Kalau firman tersingkap, kita tahu siapa kita. Haleluya. Silakan. Ada? Yakobus pasal 4 ayat 23 ada? Ya, kurangi anak. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana yang berbuat baik, harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yes, ayat ini saudara sudah pernah baca, sudah pernah dengar. Yang sudah pernah baca bilang amin. Yang sudah pernah dengar bilang haleluya. Yang sudah melakukan bilang puji Tuhan. Haleluya. Ini ayat luar biasa. Kalau tanpa firman ini, saudara tidak berbuat jahat, saudara rasa baik, bukan? Saya tidak berbuat jahat, saudara rasa sudah baik. Tapi Tuhan punya level, kalau dia terangi firman, dia terangi kita dengan firman. Ini caranya firman mengubah saudara. Dia kasih sesuatu yang selama ini kita mengertinya berbeda. Kita mengertinya berbeda. Mengertinya bagaimana? Saya tidak berbuat jahat, Pak. Ya. Saya sudah berbuat baik. Ya, baik. Tapi maaf, saudara, orang-orang di agama manapun bisa seperti itu. Bisa. Katakan amin. Nah, saya ingin saudara buka mata. Ini firman menerangi hatimu. Saya tidak sedang ingin membuat saudara rasa bersalah. Tidak. Saya cuma ingin saudara mata hatimu terang. Di mana ada ayat? Aku berdoa supaya mata hatimu terang. Efesus 1 ayat 17-18. Coba lihat. Aku berdoa supaya mata hatimu terang. Haleluya. Aku berdoa. Paulus berdoa. Saya berdoa. Kita semua berdoa. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Ya. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang. Ya, sampai situ baru. Makasih. Supaya Ia menjadikan mata hatiku terang. Open the eyes of my Lord, my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Aku ingin mengerti Engkau, Tuhan. Buka mata hati. Supaya aku bisa melihat, dan firman yang buka kita. Firman yang terangi hati kita. Haleluya. Saudara mau naik level. Saudara tahu, saya pernah berjalan-jalan di depan ruko di tempat kami tinggal. Setiap kali pagi saya jalan, saya menemukan ada paku-paku atau skrup-skrup yang saya sering temukan di ban mobil saya. Dan saya pikir ini juga bisa di ban mobil orang lain. Betul? Dan saya ambil itu bukan untuk supaya ada sesuatu terjadi, tapi saya untuk mengamankan pertama mobil saya, tetapi juga mobil orang lain. Karena ada banyak sekali di jalan, di celah-celah paving block itu. Saya ambil, saya taruh di tempat sampah. Kalau orang lain yang tidak mau peduli, itu kan saya tidak ambil, tidak apa-apa. Betul? Saya tidak ambil, tidak apa-apa. Nanti orang lain tak cucu, dia bersalah sendiri. Betul? Tapi kalau kita tahu harus berbuat baik dan kita tidak berbuat, ayat ini bilang, Yakobus berapa tadi? 4 ayat 17 bilang, kita berdosa. Setuju, katakan amin. Saya pernah waktu di Israel, bukan di Israel, di Mesir. Kami jalan-jalan, saya kira Mesir itu luar biasa. Ternyata Mesir, nama orang Mesir, haleluya. Kami menemukan banyak sekali botol pica. Dan kami waktu lihat botol pica, saya dan pendeta senior sama-sama tunduk dan sama-sama mengambil barang yang sama, botol pica. Dia bilang, Mas, kita berpikiran yang sama. Botol pica ternyata banyak di sini. Di rumah-rumahnya ada plester di tembok. Botol pica. Kami ambil sama-sama, karena ada botol pica lain juga, karena di Solo dulu tak ambil yang botol pica lain. Taruh di tempat sampah. Karena memang bagi kita tidak masalah, tapi bagi orang lain bisa masalah. Kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Siapa yang bisa menerangi kita? Level kita harus naik, tapi bagaimana kita berubah? Firman yang akan memberi kita terang. Itu banyak-banyak baca firman. Haleluya. Banyak baca firman.
Pak Gembala, ada yang memanggil saya Daddy. Saudara, I love you Daddy, you are my hero. Haleluya. Saya mau tunjukkan ada satu ayat lagi. Orang lain kali banyak berdosa gara-gara ini ayat Roma 14 ayat 23. Ini satu ayat 23 yang saya maksud. Tetapi barang siapa yang bimbang, Ya. kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Baca baik-baik. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Haleluya. Aduh kita takut gembala, kita ketakutan adalah bagian pergumulan yang harus ditransformasi, karena ketakutan barangnya ada di jiwa, tetapi iman ada di roh, dan iman di roh itu tidak bisa duduk sama-sama dengan ketakutan di jiwa. Jadi kalau saudara hidup tanpa iman, saudara pasti hidup dalam ketakutan. Setuju dengan saya? Katakan amin. Dan ketakutanlah yang telah membuat banyak orang asam lambung. Secara psikologis, penyakit asam lambung tidak ditentukan oleh fisik, tetapi ditentukan oleh psikis, dan lebih canggih lagi ditentukan oleh kondisi roh kita. Kalau roh kita baik-baik saja, jiwa kita baik-baik, dan tubuh kita pasti luar biasa baik. Karena apa? Saudara, ketakutan itu produk neraka. Katakan, ketakutan adalah produk neraka. Apa senjata iblis untuk mengalahkan orang Kristen? Ketakutan. Ketakutan adalah produk neraka. Takut kalah, takut gagal, takut orang nggak bilang cantik, ganteng, takut nanti orang bilang bisa, takut orang bilang takut. Semua itu bukan karena iman, amin. Tapi kalau kita melakukannya dengan iman, takut pergi. Jadi ketika kita baca ayat ini, saudara, yang hidup dalam ketakutan artinya sama dengan hidup tanpa iman, betul? Dan hidup tanpa iman sama dengan berdosa. Nah, berapa banyak dosa kita sudah buat? Itu sebabnya hari ini firman menerangi kita supaya kita berubah. Jangan ada lagi ketakutan, amin. Haleluya. Gagal boleh gagal, tapi bersama Tuhan kita bisa. Haleluya. Kita mungkin tidak sehebat orang lain secara ekonomi, tapi kalau saya hidup dalam Tuhan secara akurat, sudah punya ekonomi akan diberkati oleh Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, jangan cemas, karena tanpa iman hidupmu akan selalu terjebak dalam dosa. Ini contoh firman menerangi hati kita. Haleluya. Salah satu juga yang saya ingin keluar sedikit, keluar konteks namanya. Saya tanya, saudara, ini Raja Wali atau ayam kampung? Raja Wali. Saudara, Raja Wali atau ayam kampung? Raja Wali. Saudara, singa atau meong? Singa. Tapi berapa banyak kali kita memang kita ini singa tapi mental meong. Kita Raja Wali tapi mental ayam kampung. Badai datang basuh suruh dia tergusu-gusu. Tapi Raja Wali badai datang dia terbang di atas badai. Karena itu bedanya cara memandang kita. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Karena Kristus sudah menang. Dan menangnya ini bukan menang sekali, selalu menang. Kalau kita agak gagal, menang, gagal, itu siklus. Kita harus keluar dari siklus itu, amin. Saudara, saya sudah tidak lagi menggunakan segala sesuatu ada waktunya. Karena itu untuk orang di luar Yesus. Tapi di dalam Yesus, kita seperti cahaya fajar yang dari sejak terbit, dari terbit matahari sampai rembang tengah hari, bukan terbenam, sampai rembang tengah hari. Itulah grafik siklus hidup kita, bukan berputar. Ada waktu untuk segala sesuatu, ada waktunya. Ingat, kalau itu saudara belum dalam Tuhan, oke, begitulah nasibmu. Ingat, sesudah engkau mati, engkau akan hidup kembali. Kalau engkau baik, engkau akan jadi pendeta misalnya. Tapi kalau engkau buruk hidupmu, engkau dalam reinkarnasi akan jadi seperti seekor kecoa. Itu siklus hidup yang dipercaya orang-orang di luar Yesus. Tapi kita tidak. Grafik kita terus naik, terus bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah terang, amin. Bertambah hangat di dalam Tuhan, tambah lapar dan harus bergairah dengan Tuhan. Itulah grafik hidup kita. Itu firman kasih tahu kita bukan ayam kampung. Bebannya boleh sama, tapi mental kita beda. Haleluya. Saudara, ada banyak
singa-singa Yehuda yang tinggal di antara meong, yang tinggal di antara kucing, yang lari tunggang langgang ketika bertemu anjing. Tapi kalau saudara tahu saudara adalah singa Yehuda, saudara akan mengaum. Jadi singa mengaum, meraung karena kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa dalam kita. Kristus dalam kita. Haleluya. Is the hope of glory. Haleluya. Dia adalah awal akar dari semua pengharapan kita. Jadi kalau saudara ditransformasi oleh firman, firman akan bekerja seperti terang, membuka, menerangi, dan akan memberitahu apa yang selama ini kita tidak paham, yang gelap, dan sekarang kita tahu. Tanpa iman ternyata berdosa. Sudah tahu melakukan yang baik, tidak lakukan ternyata berdosa. Saudara masih pada level sedangkan berbuat baik kita belum, apalagi saudara berbuat baik, lebih baik, lebih jahat ke bawah, berbuat jahat lagi. Jadi sekarang level kita harus naik. Tidak berbuat baik, kita tahu itu salah. Satu saya mau kaitkan, tidak memberitakan Injil, tidak bersaksi, tidak bawa orang pada Tuhan. Apakah itu salah? Haleluya, haleluya. Sekian makanan rohani yang Anda dapat dengarkan. Semoga Anda diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar setiap video baru tidak ketinggalan. Salam hebat luar biasa, haleluya, haleluya.